Itu seakan-akan orang yang haji ini kan dulu Nabi Ibrahim itu disuruh meniru kepada manusia. Ya itu Nabi haji rijal wa aku didori ya itu Nabi kuli fajin. Jadi disuruh. Terus berkata Nabi Ibrahim, bagaimana saya meniru ya Allah? Gak ada orang. Saudara saya ini ada gunung ini gak bakalan nyampe. Tetapi orang datang aja, oh ya Nabi Ibrahim nyeru tentang haji aja pokoknya. Berseru ngomong gitu, diserukan ke suaranya sambung menyambung. Ini kayak Sampurian zaman gitu kan. Di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim disuruh nyeru manusia berhaji. Coba dulu gimana? Gak ada WA, gak ada televisi, gak ada speaker, tapi manusia datang berhaji. Nah itulah makanya di situ ada yang menafsirkan orang yang berangkat haji ini dia sudah diseru dan mendengar di tulang sulbinya ini dari keturunan orang-orang tuanya dulu itu udah nyambung Pak. Jadi ini dalam beberapa pendapat para ulama. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang. Saya nggak punya duit Pak, tapi alhamdulillah berangkat juga walaupun ditugasin. Makasih dapat. Udah nyetor di kapal satu. Kapal dulu satu ya. Baik, wallahualam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Pembahasan ini tinggal pembahasan nahu soroknya saja berkaitan dengan haji taudir. Wallahualam bishawab. Saya masih bahas ini, nanti mudah-mudahan mau kita ganti mau biar terjemahannya nanti kami nyarinya terjemah. Saya juga di sana gitu nyari terjemah. Saya kasih buku-buku yang kecil. Saya udah pilih buku, saya cari terjemahnya nggak ada, pusing juga saya. Akhirnya saya bilang nih, soalnya ada gini terjemah itu kan kitab syarah, tapi terjemahnya itu bukan syarahnya Pak, matanya. Kitabnya kitab syarah judulnya, tetapi isinya tentang matan. Maka saya suka ganti-ganti juga akhirnya karena bingung nyari terjemah. Baik, nanti kita coba ganti dengan kitab naso yang kita. Mudah-mudahan nanti saya coba pikir-pikir lagi. Qala al-musannif nafa'anallahu bi'ulumihi wa asra'ana fid darain. Wa anna al-Qur'ana kalamullah laysa bimakhluqin fayabidu. Sesungguhnya Al-Quran, kita ulang sedikit, itu adalah firman Allah, kalam Allah. Jadi kemarin saya katakan Quran itu bukan makhluk. Laisa bimakhluqin fayabidu. Quran itu bukan makhluk yang akan binasa. Karena makhluk itu pasti binasa Pak. Waktunya ini akan binasa. Wala sifatin limakhluqin fayanfadu, dan bukan sifat yang seperti pada makhluk, maka dia akan binasa juga hasilnya. Wa anna subhanahu wa ta'ala mawjuda siwa illa wa huwa haditsun bi fi'li. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan semuanya ini tidak ada kecuali Allah saja yang mengadakannya. Illa huwa haditsun fi'li. Dia sendiri ya, zat yang menciptakan dengan perbuatan. Wa fa'idun min 'adlihi ala ahsani wujud. Kemudian dengan limpahan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menciptakan itu dengan sebaik-baik cipta, dan wa akmaliha wa atamiha wa adaliyah, dengan kesempurnaan. Wa annahu hakimun fi af'alihi. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana di dalam perbuatannya. Adilun fi diyadihi. Kemudian adil, maha adil di dalam keputusan. Ini yang harus kita yakini Mas. Makanya ini disebut di dalam pembahasannya akidah ahlisun. Ini walaupun lewat seakan-akan sederhana kalimat-kalimatnya, ini yang harus kita yakini dari apa yang diungkapkan oleh musannif. Faqulu ma siwahu min
insin wa jinnin wa malakin wa sama'in wa ardin wa hayawanin wa nabatin wa jamadin wa mudrakin wa mahsusin hadisun. Dan segala sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa? Manusia, jin, malaikat, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, benda yang dapat dilihat, benda yang dapat dirasa, itu semua apa Pak? Makhluk. Akan hadis itu hanya ciptaan yang akan binasa. Ikhtara'ahu bi qudratihi ba'dal adam ikhtira'an, yang diciptakan dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya tidak ada. Jadi manusia sampai yang tadi kita sebutkan itu diciptakan dengan kekuasaan Allah yang sebelumnya tidak ada. Jadi buat ini banyak filsafat membahas, ya, terutama filsafat Yunani yang dulu membahas tentang bagaimana Allah dengan alam. Jadi seakan-akan alam ini udah ada, karena kita kan lahir ini alam yang udah ada, gitu kan. Jadi berpikiran mereka dalam filsafatnya seakan-akan alam ini adalah yaitu Tuhan sendiri. Makanya dewa-dewa, gunung apa itu seperti itu kan, matahari dan sebagainya. Wa izqala ibrahim li abihi azar atatakhidul asnaman aliyah malam qamaru bazigun, gitu kan. Berpikiran seperti itu. Maka ini juga hati-hati juga. Maka semua itu diciptakan oleh Allah dari yang sebelumnya tidak ada. Pokoknya dulunya ini kosong Pak. Ini zaman azali. Wa ansha'a insya'an ba'da alam yakun syai'an. Ini diadakan semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya tidak ada apa-apa. Idh kana fil azali mawjudan wahdahu wa lam yakun ma'hudan. Dan sebabnya adanya Allah itu sudah ada sejak zaman azali, secara sendiri. Jadi Allah dulu sudah ada. Zaman azali ini tidak ada sesuatu, Allah sudah itu bahasa singkatnya. Dan tidak ada walam yakun ma'hu ghairu, tidak menyertai bersama Allah sesuatu. Karena hanya Allah yang ada. Wahdah. Fa ahdatsal khalqa ba'da dzalika. Kemudian Allah menciptakan manusia. Setelah itu, izharan li qudratihi wa tahqiqan lima sabaqa min iradatihi. Ini untuk memperlihatkan, menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala lima sabab min iradatihi. Kemudian untuk menyatakan apa yang ada daripada kehendaknya. Kan kudroh, irodah. Kudroh itu berkuasa, irodah berkehendak atau berkemauan. Lawan daripada kudroh lemah. Kudroh berkuasa, lawannya lemah. Irodah berkehendak, maka dia tidak berkehendak. Nah, itu maka nanti sifat 20-nya ini kadang-kadang mengulang-ulang gitu Pak. Nanti di dalam bahasa Wali mahaqqu fil azali min kalimat ini, sebagaimana ditetapkan di dalam zaman azali dari kalimat atau firman la liftiqarihi ilaihi wa hajatihi. Bukan Allah butuh terhadap makhluk ini Pak. Diadakannya makhluk, adanya makhluk ini. Misalnya nyiptain malaikat